Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Anisha Dasuki, dan malam nanti pemerintah akan mengumumkan waktu awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah. Pantauan hilal pun digelar di seluruh Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait pantauan hilal penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah, kami telah terhubung dengan rekan kami Taufan Mustafa yang berada di Observatorium Tengku Cikuta, Karang, Aceh. Dan ada rekan kami Ayah Nufus di kantor Kementerian Agama. Ada rekan kami Nana Jamal di kawasan parkir rooftop Delf Apartemen, dan Agus Ismanto di Bukit Condro Dipo Gresik, Jawa Timur. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore rekan-rekan. Bang Taufan. Halo. Baik, saya ke Taufan terlebih dahulu yang berada di Aceh. Taufan, seperti apa persiapan pemantauan hilal di Aceh? Dan saat ini saya sudah berada di Aceh Besar, tepatnya mau menuju lokasi observasi kebakaran. Dan di sana persiapan sedang dilakukan. Pastikan nanti pemantauan hilalnya akan dilakukan pas saat masuk atau akan dilakukan pada pukul 18.55. Demikian. Baik. Mustafa, kami kurang mendengar suara Anda karena ada kendala audio. Saya ke rekan Ayah Nufus terlebih dahulu yang berada di kantor Kementerian Agama. Ayah, seperti apa persiapan jelang sidang penentuan 1 Ramadan di sana? Ya, Anissa dan juga pemirsa, persiapan di Kementerian Agama menjelang sidang isbat yang rencananya akan dilaksanakan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ini sudah rampung seluruhnya, artinya tempat yang nantinya akan menjadi lokasi sidang isbat, yakni Auditorium HM Rasjidi, ini sudah full set atau semuanya sudah dirapikan, termasuk pemasangan meja, kursi, serta backdrop yang nantinya akan menampilkan titik-titik dari seluruh Indonesia. Mengingat dalam sidang isbat nantinya ini akan diputuskan berdasarkan dengan mempertimbangkan hasil hisab dan juga rukyatul hilal atau pemantauan hilal di berbagai titik di Indonesia. Dan nantinya usai sidang isbat dilakukan, barulah akan ada press conference yang mana tempatnya ini ada di belakang saya, yang mana akan ada sejumlah tokoh nantinya yang akan berada di tempat press conference ini, termasuk Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian juga Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian ada Dirjen Bebas Islam, kemudian juga Ketua Komisi 8 DPR RI juga nantinya akan hadir dalam press conference, serta Ketua MUI. Dan nantinya berdasarkan informasi yang kami sampaikan, sidang isbat puasa 2025 ini akan dilaksanakan hari Jumat hari ini sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan nantinya tidak akan ada keterlambatan lagi seperti tahun sebelumnya, begitu ya Anissa dan juga pemirsa. Dan juga nantinya dalam sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Ormas Islam, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia MUI yang juga nanti akan ada ketuanya yang hadir untuk mengikuti press conference, kemudian juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Republik Indonesia, ahli falak, kemudian juga perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung turut serta nantinya untuk menghadiri sidang isbat 2025 ini. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Anissa dan juga pemirsa, nantinya ini akan dihadiri pula oleh sejumlah tamu undangan yang akan hadir di ruangan sidang isbat untuk sama-sama memantau berbagai titik di Indonesia seperti apa hilalnya, begitu ya.
Sekalau tahun lalu, saya mengingat saya berada di sini hadir pula dari sejumlah sahabat negara begitu ya, mulai dari negara-negara Arab hingga Malaysia ikut hadir dalam sidang isbat. Nah, untuk tahun ini kami belum dapat mengetahui seperti apa dan siapa nantinya yang akan tiba. Tentu saja diperkirakan seluruh tamu undangan ini akan tiba sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita akan sama-sama update seperti apa pantauan kami di lokasi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan terkait dengan rangkaian acara, nantinya akan ada 3 rangkaian acara yang akan dilakukan di dalam sidang isbat puasa 2025 ini, Anissa dan juga pemirsa. Yang pertama pastinya terkait dengan seminar pemaparan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kemudian nantinya akan ada proses verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik yang dilakukan pemantauan di seluruh Indonesia. Kemudian juga konferensi pers yang seperti tadi saya katakan untuk penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah secara umum. Barulah nanti sama-sama kita mengetahui apakah puasa pertama di Indonesia akan dilaksanakan besok dan pukul berapa. Namun dari informasi yang kami dapatkan sebelumnya, pihak dari Kementerian Agama ini memang sudah menyampaikan berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 Hijriah, Anissa dan juga pemirsa, ijtimak ini sudah terjadi pada Jumat sekitar pukul 7:44 waktu Indonesia Barat. Yang mana ini sudah ada perhitungan masing-masing dari Kementerian Agama yang sempat menyampaikan, kalau bisa saya jabarkan berdasarkan yang informasi yang saya dapatkan, yakni terkait dengan pada hari yang sama di mana ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia ini sudah di atas ufuk antara 3 derajat 5,91 detik hingga 4 derajat 40,96 detik dengan sudut elongasi antara 4 derajat 47,03 detik hingga 6 derajat 24,14 detik. Dan dengan kriteria ini disampaikan bahwa secara astronomi ada indikasi kuat bahwa hilal ini akan terlihat. Namun tentu saja keputusannya lagi-lagi akan berdasarkan dengan sidang isbat yang akan dilakukan hari ini berdasarkan seluruh pantauan di setiap titik yang ada di Indonesia. Dan sebelumnya juga kalau dari versi Muhammadiyah, Anissa dan juga pemirsa, ini sudah ditetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah ini akan berlangsung pada atau jatuh pada hari Sabtu begitu ya, yakni tanggal 3 Maret 2025. Dan salat tarawih artinya ini akan dilaksanakan pada hari Jumat malam setelah sholat Isya. Dan penetapan ini pastinya berdasarkan metode hisab ataupun perhitungan astronomis dalam menentukan awal bulan Hijriah. Dan kami akan terus update Anissa dan juga pemirsa seperti apa. Namun saat ini kami belum menemui satupun dari perwakilan Kementerian Agama dan kami belum mendapatkan informasi yang signifikan siapa nantinya tamu-tamu yang akan hadir. Anissa. Baik, terima kasih Ayah Nufus atas laporannya. Sekarang kami bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara rekan kami Nana Jamal yang berada di kawasan parkir rooftop apartemen Delft yang akan menjadi salah satu titik pemantauan hilal di Makassar, Sulawesi Selatan. Nana, seperti apa persiapannya di sana? Iya, Anissa dan juga pemirsa, saat ini kami berada di lokasi baru untuk pemantauan 1 hilal ataupun tanggal 1 Ramadan untuk tahun Hijriah kali ini. Jika sebelumnya kami melakukan pemantauan di Mall GTC Makassar, kami kali ini beranjak lebih ke arah barat, yaitu di lokasi baru di Delft Apartemen di kawasan Center Point of Indonesia. Dan ini memang sudah penentuan lokasi ini juga sudah sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang digelar bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Negeri Alauddin Makassar, Kepala BMKG Sulsel, dan juga Ketua Badan Hisab Ruqyah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti inilah kondisi untuk pemantauan hilal nanti, Anissa dan juga pemirsa, memang belum lengkap seperti pada saat pemantauan yang sebelum-sebelumnya. Saat ini baru ada tim dari BMKG wilayah 4 Kota Makassar yang sudah meletakkan peralatan dan juga teropong yang nantinya akan mereka gunakan untuk pemantauan hilal. Kami juga masih menanti tim-tim lainnya yang akan bergabung, tentunya juga dari Kementerian Agama tentu saja, dan juga dari Badan Hisab Ruqyah lainnya
lainnya yang juga nantinya baru akan bergabung. Dan untuk kegiatan Rukyatul Hilal ini sendiri nantinya akan dibuka oleh Bapak Ali Yafid selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan nantinya akan diisi dengan pemaparan materi tentang yang akan disampaikan oleh BMKG, Badan Hisab Rukyat, UIN Alauddin, dan juga Pengadilan Tinggi Agama. Dan untuk suasananya sendiri saat ini, Anissa dan juga pemirsa, cukup cerah ya, sehingga kami juga berharap bahwa nantinya untuk pemantauan hilal ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa segera memberikan informasi kepada pemirsa dan juga masyarakat yang menantikan kapankah 1 Ramadan ini akan jatuh nantinya. Dan bisa Anda lihat juga, Anissa, seperti inilah kesibukan dari tim BMKG wilayah 4 Kota Makassar yang sedang menyiapkan teropong atau alat pantau hilal yang nantinya akan mereka gunakan. Seperti ini kesibukannya, Anissa. Dan juga tentunya kami sedang menantikan tim-tim lainnya untuk dapat berkumpul dan tentunya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai prosesi pemantauan hilal nantinya, Anissa. Baik, terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya kami akan bergeser ke Bukit Condro Dipo di Gresik, Jawa Timur. Juga yang menjadi salah satu titik pemantauan hilal sudah ada rekan kami Agus Ismanto. Agus, seperti apa persiapan di sana? Selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Balai Rukyatul Hilal Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik, di mana sedang berlangsung aktivitas pemantauan hilal yang akan menandai datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Aktivitas pemantauan ini dilakukan oleh perukyat dari Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik. Sejak sore, tepat sebelum sholat asar hingga maghrib nanti, para perukyat ini akan melakukan pemantauan hilal. Para perukyat ini akan menggabungkan metode tradisional dan juga teknologi modern, diantaranya teleskop, teodolit, dan juga sejumlah fasilitas teknologi yang lain. Hal ini untuk memastikan agar pemantauan hilal berlangsung lebih akurat. Dapat saya laporkan bahwa kondisi Gresik sepanjang pagi hingga sore hari ini diliputi oleh awan tebal sehingga berpotensi untuk menghambat aktivitas pemantauan hilal pada sore hari ini. Pemantauan hilal pada sore hari ini tidak hanya dihadiri oleh pemantau hilal, tapi juga melibatkan pejabat Forkopimda Kabupaten Gresik, tokoh masyarakat, ormas Islam, mahasiswa, dan juga akademisi dari lembaga perguruan tinggi dari kota Gresik dan kota lain di sekitarnya. Aktivitas kehadiran para mahasiswa ini tidak hanya untuk melihat secara langsung aktivitas pemantauan hilal, tapi juga untuk mempelajari teknik perukyat yang menjadi bagian dari ilmu falakiyah. Hasil akhir dari pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo Gresik ini nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan awal bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Hingga saat ini tim perukyat masih fokus pada peralatannya, diantaranya teodolit, teleskop ini masih di setting. Hal ini memungkinkan agar para perukyat bisa melihat visibilitas hilal secara lebih akurat. Demikian laporan langsung dari Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik. Baik. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Agus Ismanto, laporannya dari Bukit Condro, Dipo, Gresik, Jawa Timur. Sebelumnya ada Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada rekan kami Aya Nufus di kantor Kementerian Agama Jakarta. Dan ada Taufan Mustafa yang berada di Aceh. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk memberikan informasi terkini terkait pemantauan hilal di sana. Terima kasih. Pemirsa, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah malam ini. Hal ini dilakukan untuk menentukan awal bulan Ramadan yang ditandai dengan penampakan bulan atau hilal. Ada beberapa rangkaian yang harus diamati dalam sidang isbat penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah. Pertama, melihat posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kemudian, verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari berbagai titik di Indonesia dan memutuskan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kriteria MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menurut kriteria tersebut, Imkanur Rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat. Pemirsa, breaking news penentuan 1 Ramadan akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.